Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Ilmu Kalam, kelas 3A, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, yang beranggotakan Ahmad Maulana Rifai, Kurtaniyah, Miki Arganesa Putra Ramadhani, dan Rosihatul Baroroh, yang akan memaparkan materi tentang pemikiran kalam Ustadz Abdul Somad. Biografi Ustadz Abdul Somad. Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC, DISA, PhD, Datuk Seri Ulama Setia Negara atau lebih dikenal dengan Ustadz Abdul Somad, lahir di Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara, 18 Mei 1977, yang berumur saat ini 43 tahun. Beliau adalah seorang pendakwah dan ulama Indonesia berdarah Batak yang sering mengulas berbagai macam persoalan agama, khususnya kajian ilmu hadis dan ilmu fikih. Selain itu, beliau juga banyak membahas mengenai nasionalisme dan berbagai masalah terkini yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Namanya dikenal publik karena ilmu dan kelugasannya dalam memberikan penjelasan dalam menyampaikan dakwah yang disiarkan melalui saluran YouTube. Ustadz Abdul Somad pernah bertugas sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau UIN Suska, Riau sejak tahun 2009 hingga mengundurkan diri pada tahun 2019. Pendidikan. Masa pendidikan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad menempuh pendidikan formal terakhir saat ini hingga jenjang doktor dalam bidang ilmu hadis. Secara berturut-turut, pendidikannya dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, SD Al-Wasilah di Medan, tamat pada tahun 1990. Dilanjut dengan Madrasah Sanawiyah Muallimin Al-Wasilah di Medan, tamat 1993. Lalu di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Inhu, tamat pada tahun 1996. Dilanjut dengan kuliah S1 di Universitas Al-Azhar di Mesir tahun 2002. Terus S2 di Dar El Hadid El Hasaniyah di Kerajaan Maroko 2006. S3 di Universitas Islam Omdurman di Sudan pada tahun 2019. Profesor tamu di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam pada tahun 2020 sampai 2022. Karya-karya Ustadz Abdul Somad. Ada karya ilmiah dan karya buku. Ada beberapa karya ilmiah yang ditulis oleh Ustadz Abdul Somad dan juga ada karya buku Ustadz Abdul Somad yang menuliskan beberapa buku yang menjadi bestseller di kalangan umat Islam. Karya-karya ilmiah Ustadz Abdul Somad diantaranya perbuatan maksiat menyebabkan kerusakan rumah tangga. Terus 55 nasihat perkawinan untuk perempuan, 101 kisah orang yang dikabulkan doanya, lalu 30 orang di zaman masuk surga, 15 sebab dicabutnya berkah, dan beberapa kekeliruan memahami pernikahan. Ada juga buku-buku Ustadz Abdul Somad, diantaranya 37 masalah populer, 99 pertanyaan seputar sholat, 33 tanya jawab seputar kurban, Ustadz Abdul Somad menjawab, dan Ustadz Abdul Somad tentang wanita. Pemikiran Ustadz Abdul Somad, karena tak sedikit anggapan yang mengatakan bahwa corak pemikiran dakwah Ustadz Abdul Somad ini adalah dakwah radikal, dakwah fanatik dan anti kebinekaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pendulum pemikiran oleh Robert Lyon, Georgi 1992 dan Anthony Giddens 2003 yang mengatakan bahwa corak pemikiran dakwah dapat dipilih menjadi 3 kategori, yakni ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan moderat. Ustadz Abdul Somad, menurut pendapatnya, metode dakwah menurut Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 bahwa langkah yang pertama
bi al-hikmah, yaitu dengan kata-kata santun dan lembut. Langkah yang kedua, mau'izah hasanah, yaitu dengan suri tauladan. Langkah yang ketiga, wajadilhum, debatlah bi alati hiya ahsan, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ustadz Abdul Somad menerangkan pemikirannya yang wasatiyah. Meski suaranya lantang, bukanlah berarti lantang itu radikal. Namun dengan melantangkan suaranya tersebut agar jamaah Jumat bisa dengan jelas mendengar paparan materi yang disampaikannya. Jika dilihat dalam unsur pemikiran Ustadz Abdul Somad, sama sekali tidak ada unsur yang merujuk pada keradikalan. Justru dalam khutbahnya, Ustadz Abdul Somad menyuruh umat untuk mendidik anak dengan pendidikan karakter yang agamis, agar anak menjadi seperti sosok Erdogan yang istiqomah dan menegakkan prinsip ajaran Islam, berdakwah seperti yang tertera pada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.